Kita malam mingguan rame banget. Terima kasih banyak sudah seru-seruan di Generasi Happy. Seneng banget Mata Najwa bisa menyapa dede-dede malam mingguan sama-sama. Oh, terima kasih. Thank you. Iya loh. Pas banget lagi ulang tahun hari ini. Terima kasih. Terima kasih, seneng banget merayakan ulang tahun sama ribuan dede-dede di Serpong. Seru. Jadi Generasi Happy ini adik-adik, kita udah keliling ke beberapa kota. Dan setiap kali keliling di berbagai daerah di Indonesia itu selalu ketemunya adik-adik seperti ini, Gen Z. Dan itu yang akan kita bahas malam ini. Ngomongin soal Gen Z, tapi aku mau cek ombak dulu nih. Gen Z itu hasil penelitian sih beragam ya. Tapi kurang lebih tuh yang lahirnya antara 95 sampai 2010. Yang lahirnya antara tahun itu angkat tangan dong. Banyak banget kan? Jadi Gen Z itu yang lahir tahun 95 sampai 2010. Dan lagi ngetop banget nih diomongin. Semua orang lagi bicara soal Gen Z. Karena disebut Gen Z lah yang akan mencetak dan menguasai masa depan. Gen Z yang juga akan menentukan siapa pemilih. Ini lagi masuk musim copras-capres nih. Jadi pasti suara kalian juga akan diperebutkan. Jadi semua orang lagi bahas nih soal Gen Z. Malam ini itu yang mau kita bicarakan sama teman-teman, sama adik-adik saya yang nanti akan bergantian duduk di sini. Cuma aku mau ngasih gambaran. Jadi katanya Gen Z itu ya generasi yang kreatif, generasi yang berani, generasi yang cepet banget belajar. Cuma katanya Gen Z itu disebut generasi yang termenye-menye katanya. Ada juga nih stereotype katanya generasi yang disebutnya generasi strawberry. Imut, manis, tapi mudah patah dan lemah. Katanya. Jadi kalau kita bicara Gen Z nih, ada banyak stereotip, ada banyak hal-hal yang kayaknya negatif justru yang disematkan pada generasi Z. Tapi kita juga tahu ada banyak sekali di antara generasi Z yang melakukan karya-karya yang luar biasa, yang punya imajinasi tinggi, yang punya empati tinggi. Dan itu yang mau kita bahas malam ini. Kita akan bahas gimana caranya berkarya di tengah situasi dunia yang seperti ini. Gimana caranya beraksi ala Gen Z. Dan saya sudah undang 3 adik-adik saya, semuanya Gen Z. Umurnya 23, 22, dan 19. Berapa? 19. Ya umur kalian juga nih malam ini. Dan kita akan lihat siapa yang pertama. Kita lihat dulu videonya yang ini. Umay Shahab, cuma jadi aktor? Ya enggak lah. Cowok kelahiran 16 Februari 2001 ini juga aktif jadi sutradara. Nih kalau Umay lagi ngederek, itu aja? Ya enggak lah. Umay juga jadi produser, penulis naskah, penyanyi, dan presenter. Dan ini nih deretan karya-karya Umay. Di antaranya Kukira Kau Rumah, Ketika Berhenti di Sini, Mencuri Raden Saleh, dan masih banyak lagi. Lulusan ilmu komunikasi Paramadina ini pun banyak meraih penghargaan, di antaranya sebagai aktor dan sutradara. Padahal dulu pas kecil Umay sempat pengen jadi pesepak bola dunia. Kalau sekarang Umay lanjut berinovasi, bahkan sampai punya production house sendiri. Kita kasih tepuk tangan dong Umay Shahab. Halo. Hai Umay. Halo, Mbak. Apa kabar? Baik. Ramai ya? Ramai sekali. Mau disapa lagi? Halo warga-warga Tangerang. Tadi
Tadi tau gak sih deh di belakang panggung aku bilang, Mike kamu gak mau jadi Shihab aja malam ini. Beda tipis Sahab Shihab. Beda tipis. Sama sih sebetulnya. Iya. Ada satu lagi, tapi kita nggak usah sebut. Nggak usah disebut. Iya. Ya udah. Jangan Mike ya. Shihab, Iya. Najwa Shihab Iya. di Generasi Happy. Yes. Ngomongin Gen Z. Tadi banyak banget kegiatan kamu. Sekarang mostly jadi kegiatannya apa, Mai? Mostly lebih sering di balik layar sekarang, produce dan nulis dan ngedirect juga. Jadi udah menemukan sensasi lain, nggak lagi di depan kamera tapi di belakang kamera. Iya, karena udah nggak dikontrak lagi sama toko ayam, jadi saya bikin PH aja dan ngedirect film gitu. Apa bedanya di depan dan di belakang layar? Bedanya mungkin lebih kepada tantangannya gimana cara nge-handle 100 orang lebih, terus gimana cara bisa menghandle situasi, bisa menghandle krisis gitu. Jadi banyak hal yang lebih di handle sekarang dan itu lebih menantang sih. Lebih menantang jauh ya? Yes. Atau udah bosen juga lihat kamera? Kamu kan dari umur 3,5 tahun loh. Iya, dari 3,5 tahun udah muncul jadi bintang iklan waktu itu. Mungkin lagi di fase jenuhnya, terus mau mencoba tantangan yang lebih, tapi bukan berarti aku berhenti sebagai aktor atau di depan layar kayak gitu. Oke, aku mau nanya satu sebelum kita panggil yang lain. Yes. Kan kita topiknya Gen Z saatnya aksi. Yeah. Dan tadi di depan aku udah bilang, ada banyak nih stereotype, ada banyak hal-hal negatif yang disematkan ke generasi Gen Z. Yeah. Katanya mageran, hobinya tiduran. Betul? Betul, itu betul semua? Betul. Siapa yang tidak mager di sini? Ya kita semua mager, kita generasi mager. Gitu ya? Iya. Dan bangga dengan itu? Atau apa yang salah persepsi orang? Mager tuh sebetulnya nggak apa-apa? Kan sempat ada kejadian di Depok mager di rumah dikira babi ngepet kan ya. Padahal mungkin menghasilkan duit banyak gitu, atau mungkin dia bikin NFT gitu. Jadi sebenarnya mispersepsinya adalah kita di rumah gak ngapa-ngapain dikiranya ya tidak kerja, pengangguran. Padahal mungkin banyak yang kita hasilkan dari kemageran yang ada di rumah itu. Gitu ya, banyak yang dihasilkan. Apalagi misalnya orang yang kalau Gen Z tuh ini paling kayak gini nih. Gen Z beraninya di sosmed doang. Gitu ya? Iya, jadi anonimus. Kalau ngatain orang secara langsung depan muka nggak berani. Benar? Kayak gitu. Itu mungkin itu stigma buruknya, tapi yang emang sesuatu yang harus diyakini juga emang bahwa Gen Z kayak gitu juga. Oke. Kita akan bahas itu. Kita akan bahas apa sih yang seringkali orang salah persepsi. Dan juga kita akan bahas apa sebetulnya potensi yang ada. Ya. Sebelumnya saya mau panggil satu lagi adik saya. Kita lihat video yang ini. Halo Gen Z, nggak asing dong sama konten-konten menyoal isu publik kayak gini? Ini atau yang ini? Gue senang lihat progres pemain timnas sampai hari ini. Bagaimana kemarin kalah di final, terus cacian dan hujatan yang gak bikin mereka down, tapi malah terus ngebuktiin visi penguatan mental pemain yang semakin matang. Lewat generasi muda sepak bola Indonesia, gue berkeyakinan di masa sekarang dan masa depan Indonesia gak bisa diremehkan lagi. Yes, konten ini bikinan Rian Pahardi Rishad atau lebih dikenal dengan Rian Pahardi. Cowok yang ngaku sebagai presiden Gen Z ini lahir di Baru, Sulawesi Selatan. Terus ngerantau deh ke Jakarta, kuliah di UIN, ambil jurusan program studi komunikasi penyiaran Islam. Yang jelas makin kesini, Rian makin nunjukin kepeduliannya sama Gen Z dan beragam isu publik. Kita panggil dong adik saya Rian Pahardi. Hai Rian. Halo Mbak Nana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok kamu suaranya bergetar beda sama suara kalau kayaknya biasanya pede kalau bikin konten-konten marah-marahin politisi, ya kan, kritik-kritik pejabat. Suka banget aku ngeliat ya. Saya nggak berani tatap matanya. Jadi lebih deg-degan ketemu Mbak Nana daripada ketemu 3 calon presiden di masa depan. Nah, kan beberapa kali ketemu. Thank you banget udah mau jadi narasumber di Mata Najwa. Terima kasih udah diundang, Seneng Mbak Nana. banget. Saya yang justru berterima kasih karena sedikit cerita Mbak Nana ya. Jadi aku tuh kenal Mbak Nana dari kakek, almarhum kakek. Dari kecil dia selalu nyuruh nonton Mata Najwa. Dia orang Sulawesi, dia orang Bugis. Dan terakhir di episode terakhir nonton bareng kakek dia bilang,
kau bisa seperti Nana karena kau juga orang Bugis. Dan itu keyakinan saya bisa sampai hari ini. Saya dari desa, saya merantau, kemudian jadi penonton Mata Najwa di tahun 2018 sampai hari ini saya bisa berdiri di sini. Keren. Terima kasih Mbak. Harus lebih, sudah lebih sekarang. Luar biasa. Rian jadi konten kreator, bikin konten apakah di TikTok, di Instagram, selalu isu-isu publik. Kenapa? Pertama, saya memerhatikan bahwa problem kita yang utama, beberapa orang itu lebih peduli dengan isu privat atau isu pribadi Mbak Nana, tapi malah tutup mata dengan isu yang seharusnya penting, yaitu isu publik. Jadi kadang kita selalu disuguhkan dengan sesuatu yang sebenarnya nggak penting untuk kita konsumsi, tapi malah tutup mata, malah kita diam melihat pejabat kita hari ini yang tidak mencerminkan kebaikan. Jadi saya harus bersuara, saya harus mengakhiri ketidakadilan ini dengan suara saya. Karena dari satu suara itu bisa membangkitkan kekuatan. Contohnya suara Mbak Nana hari ini bisa membangkitkan saya untuk bersuara lebih teriak dan lebih jelas. Alhamdulillah. Rian, tapi kita ngomongin Gen Z nih. Lagi-lagi ada stigma, Gen Z tuh nggak peduli sama urusan itu. Gen Z yang ngurusin dirinya sendiri, ngurusin bestinya, ngurusin pacarnya. Kalau yang nggak jomblo, tapi ini muka-mukanya jomblo semua sini. Yang jomblo angkat tangan. Tuh kan benar banyak yang jomblo. Nah, stigmanya gitu. Kalau Gen Z tuh nggak peduli pada isu-isu itu betul atau itu sesuatu yang salah? Salah apa betul? Jadi pembuktiannya harus mayoritas, bukan mendengarkan orang yang sok-sok mewakili Gen Z padahal enggak. Setuju? Karena banyak Mbak Nana yang menjual nama Gen Z hanya untuk kepentingannya mereka aja. Hari ini kita akan membuktikan bahwa Gen Z mulai hari ini peduli dengan isu-isu publik. Contohnya Pandawara, bagaimana dia turun tangan membersihkan dan mengurai sampah. Orang mungkin melihat, ngapain sih bersih-bersih sungai, ngapain sih terjun di sana. Tapi lihat bagaimana dampaknya dia bisa mendatangkan ribuan orang untuk membersihkan pantai terkotor di Indonesia. Itu baru satu kelompok. Bagaimana kalau hari ini Gen Z sadar dan peka bahwa hari ini kita tidak boleh diam dan membiarkan orang lain menghancurkan masa depan kita sendiri. Oke, kasih tepuk tangan dong untuk Rian, Presiden Gen Z. Saya mau ajak adik saya satu lagi. Usianya baru 19 tahun. Tapi prestasinya luar biasa dan juga punya banyak keresahan. Siapa dia? Kita lihat videonya. Namanya Azizi Asadia, biasa dipanggil Z. Perempuan Gen Z satu ini lahir 16 Mei 2004. Dia punya saudara kembar loh. Cewek Taurus ini bersuara merdu dan pengen jadi idola. Ini yang bikin Z termotivasi jadi member JKT48. Di JKT48, Z masuk sebagai generasi ke-7. Selain menyanyi bersama member lain, Z juga dapat kesempatan membawakan lagu solo pertama di masa JKT48 New Era, direkam milik kita. Z harus belajar gitar dulu loh sebagai persiapannya. Nih, sekarang lihat aksi Z. Emang gak salah jika sukainya Z, gadis tomboy yang semangatnya meletup-letup. Semangat itu juga yang bikin Z memulai debut di film Kalian Pantas Mati. Sekarang on proses nih di film Anjika 1995 loh. Kita kasih tepuk tangan dong, Z. Udah mau nemenin malam mingguan sama dede-dede di generasi happy. Terima kasih juga udah ngundang aku di sini. Zi, biasanya kan suka ada salam khas gitu ya Zi. Boleh dong disapa Zi, salam khasnya gimana sih? Aduh, Jiko ya Jiko. Emang kalian tahu Jiko? Tahu. Iya. Halo
Zee, seru banget. Jadi sebentar lagi, tadi kan aku lihat, ini film kedua Zee. Itu kapan rencana akan keluar Zee? Anjika? Rencananya sebetulnya semoga bisa akhir tahun ini, tapi belum tahu juga ada kemungkinan kayak gimana-gimananya. Oke, lebih seru waktu bareng-bareng JKT atau lebih seru main film? Beda sih ya. Mungkin serunya member JKT karena aku udah terbiasa di JKT48 dengan member-membernya, udah kayak saudara sendiri. Kalau di film mungkin aku bisa explore sesuatu yang baru. Aku suka sih nyari sesuatu yang baru gitu kan. Ini jadi film kedua kamu ya? Film kedua aku. Apa bedanya sama film pertama? Film pertama kan horor. Walaupun ada unsur romansanya sedikit, tapi kalau film kedua kan emang kisah cinta gitu sih. Lebih bisa relate kalau kisah cinta daripada horor. Belum sih. Belum bisa relate ya. Jadi rencana mudah-mudahan keluar segera ya filmnya ya. Semoga bisa cepat tayang. Dan proyek habis ini apa lagi? Akan sibuk di JKT48 atau apa? Kegiatan Zee sehari-hari sekarang apa? Aku sibuk di JKT48 sih, karena JKT48 juga akhir tahun ini akan ada konser ulang tahun ke-12 tahun, anniversary. Oke, jadi itu something yang besar ya? Besar banget. Persiapannya juga lebih beda dari konser-konser sebelumnya? Semoga bisa, wow. Akan ada kejutan? Ditunggu aja. Nggak sabar. Zee, kita ngomongin Gen Z. Zee, ngomongin Gen Z. Tadi aku nanya ke Umay, nanya ke Rian, apa sih biasanya yang kalau orang, menurut Zee, yang orang seringkali salah paham? Nilai ngejudge itu kan mungkin orang-orang yang zaman dulu sama zaman sekarang tuh masih beda lingkungan kita, yang kita lebih banyak di sosial media, dunia maya. Mungkin zaman dulu walaupun ada tidak seperti sekarang yang kita emang udah fokus banget di dunia maya gitu kan. Yang kita alami di dunia maya tuh kan banyak banget kayak hate comment segala macam tuh mungkin lebih parah daripada zaman dulu gitu sih. Kalau jadi yang aku rasa seharusnya nggak boleh disamarata karena lingkungan kita dengan gaya hidup sekarang sama dulu tuh beda. Zee juga suka merasa gitu, suka tertekan nggak di dunia maya? Tapi fansnya baik-baik kan? Baik banget. Tapi kadang gimana tuh cara Zee ngadepin hate comment dan bulian mungkin? Karena kan netizen kadang suka julid ya, netizen plus 62. Betul. Tapi aku lebih fokus ke orang yang support aku aja sih Kak. Karena kadang emang yang gak bagusnya itu lebih kelihatan dibandingkan yang bagus. Tapi kalau kita fokusin ke yang sayang sama peduli sama kita sebenarnya lebih banyak. Jadi aku lebih fokus ke yang itu aja. Oke, kasih tepuk tangan dong untuk Zee dong. Kita mau bahas ini lebih jauh, tapi sebelum bahas, saya mau tunjukin video ini, terus habis itu kita diskusiin apa itu. Orang kelahiran tahun 1995 sampai 2010. Ini ciri-ciri Gen Z yang tumbuh bareng teknologi dan internet. Suka eksperimen untuk diri sendiri, komunaholik, toleran, dan otodidak. Cepatnya arus informasi bikin Gen Z lebih pragmatis dan analitis ketimbang generasi-generasi sebelumnya dalam mengambil keputusan. Cara melihat teknologi Gen Z dan generasi sebelumnya juga beda. Di survei terbaru, 70% Gen Z menggunakan AI generatif, sedangkan baby boomers dan Gen X tidak paham akan hal itu. Gen Z lebih suka kerja remote daripada generasi sebelumnya yang akan berdiam di sudut ruangan kantor. Disebut generasi strawberry yang kreatif tapi lemah. Generasi manja maunya serba instan. Generasi yang dikit-dikit mental health sampai disamain sama karakter Squidward di SpongeBob. Ya, itu katanya. Kita mau dengar apa kata Gen Z. Umay, berbagai hal yang tadi digambarkan. Dari pengalaman, dari interaksi, dari apa yang selama ini Umay lakukan dan kerjakan, gambarannya seperti apa? Menurut aku sedikit banyak bener sih. Maksudnya kita jadi generasi yang lebih malas, tapi malasnya di rumah gitu. Bukan berarti kita malas untuk melakukan sesuatu, karena semua data kan udah bisa diakses lewat HP, lewat laptop dan sebagainya gitu kan. Jadi menurut aku sih mungkin sedikit banyak memang menggambarkan bagaimana Gen Z kayak sekarang gitu. Tapi kan memang mungkin stigmanya yang tadi aku bilang males, mageran gitu. Padahal memang cara kita bekerja mungkin beda dengan Gen X atau Gen Y kayak gitu sih. Boleh cerita nggak, kan Umay punya PH sendiri, Sinemaku. Itu juga banyaknya Gen Z atau gimana? Lumayan banyak Gen Z-nya, hampir 70%, tapi aku tetap ngerasa butuh dijagain sama yang
tua-tua gitu karena butuh figur, tetap butuh figur orang tua untuk mendrive, karena kadang Gen Z ini kan sangat amat eksploratif gitu. Nah gimana caranya tetap harus ada pagernya dan ada wadahnya biar idenya nggak terlalu liar ke kanan atau ke kiri gitu. Kayak gitu sih. Dan cara kerjanya memang beda. Kalau tadi digambarkan kan cara kerjanya datangnya males-malesan, kadang kalau udah merasa nggak betah suatu kerjaan, pindah kerjaan gitu aja dan sebagainya. Seperti itu juga nggak? Bisa dibilang iya, karena sekarang datang dan kerja ke kantor itu jadi pertanyaan kan kayak ngapain, karena di rumah aja bisa Google Meet, bisa Zoom, bisa sekarang ngetik atau nulis bisa lewat Google Docs atau pakai Studio Binder atau Final Draft gitu. Jadi kita bisa melakukan itu secara online gitu. Jadi memang itu ya concern terbesarnya adalah itu mungkin. Rian, apa tanggapannya itu tadi soal penggambaran Gen Z? Separuh benar, separuh salah sih Mbak Nana. Yang benar apa, yang salah apa? Oke, yang benarnya adalah karena hari ini Gen Z dididik oleh sosial media, kadang kita sering pura-pura rapuh Mbak Nana. Tapi sebenarnya kita berusaha untuk kuat, tapi udah dicap duluan, mentalnya lemah. Padahal kita udah berusaha muatin mental kita loh, tapi diserbu dengan berbagai macam validasi, berbagai macam asupan informasi yang tidak ada hentinya. Itu bikin kita sendiri nggak percaya sama diri kita sendiri. Sama yang paling penting hari ini, Gen Z itu memang paling kritis. Paling kita tuh bisa memberontak Banana, tapi kadang kita bisa berbicara di luar dari kita, tapi kita takut atau bahkan gak berani buat speak yourself, bicara tentang diri kita. Kita nggak berani face yourself, kita nggak berani menghadapi diri kita sendiri. Makanya mohon maaf, beberapa anak muda hari ini kalau kita lihat banyak yang, kalau kita lihat berita, banyak yang bunuh diri gara-gara tugas, banyak yang bunuh diri gara-gara putus cinta atau segala macam, karena memang tekanan di luar dari kita itu udah berat. Makanya saya cuma pengen bilang bahwa sebelum kita kritis seperti identitas dari Gen Z, coba speak yourself dulu, bicara tentang diri kita sendiri dulu, terima diri kita sendiri dulu. Itu kadang yang hari ini sering disalahartikan tentang Gen Z. Jadi bagaimana tentang mencintai diri sendiri dulu sih Mbak Nana. Kemudian yang terakhir soal pindah-pindah kerja tadi, saya punya sedikit cerita Mbak Nana. Memang sering dicap kayak bosenan, kemudian kadang nggak loyal atau apa. Oke, itu mungkin secara general. Tapi kita nggak loyal karena kita haus ilmu. Kita haus dahaga buat berpindah ke sana kemari untuk belajar. Kayak kalau kita udah menguasai satu bidang aja Mbak Nana, itu nggak tenang. Karena kita sadar bahwa teknologi perubahan tidak pernah berhenti. Makanya kita akan memperkaya wawasan terus-menerus dengan belajar skill. Tidak cukup hanya dengan satu kemampuan, tidak cukup hanya dengan satu aplikasi, tidak cukup dengan satu skill aja. Tapi kita perlu untuk mengeksplor diri kita aja. Gitu doang kok yang kita inginkan. Tapi kadang disalahartikan oleh beberapa orang. Karena memang Gen Z itu haus akan ilmu dan pengetahuan. Gitu sih. Oke, Z, kalau Z ngeliatnya gimana? Kalau tadi digambarkan mentalnya tidak cukup kuat gitu, digambarkan karena sering terbawa atau terpengaruh atau mungkin membanding-bandingkan hidup orang lain dengan hidupnya yang di sosial media yang kita tahu juga semuanya tidak benar gitu. Kalau yang Z alami sehari-hari atau yang Z lihat dengan teman-teman? Aku sendiri gitu sih Kak, aku mungkin karena aku hidup di JKT48 ini kan cukup jadi sorotan orang-orang. Dan aku sendiri itu overthinking banget. Kadang hal yang aku tuh misalkan ngelakuin sesuatu, dampaknya aku pikir adalah hal yang terburuk bakal terjadi. Padahal belum tentu terjadinya tuh akan seburuk itu. Dan bahkan nggak parah atau malah nggak sama sekali jelek gitu ya. Cuman emang mindset kita sekarang kayak gitu. Kenapa? Karena yang aku sadari adalah hidup di zaman sekarang itu kita kan taunya orang di sosial media doang gitu ya. Yang kita tahu tuh orang happy-happynya aja. Kita nggak tahu orang yang happy-happy belakangnya tuh kayak gimana sebenarnya gitu kan. Cuman yang nge-pressure kita adalah karena kita ngeliat semua orang happy, jadi kita kadang membandingkan diri kayak, oh kok orang bisa kayak gini, kok aku nggak kayak gini gitu. Yang bikin aku jadi overthinking, bikin aku jadi insecure. Itu sih kadang aku ngerasa bener kalau misalnya kita dibilang kita mentalnya
lebih lemah gitu. Maksudnya bukan lemah juga ya, mungkin kita lebih hatinya lebih lemah lembut gitu. Lebih lembut ya. Lebih lembut hatinya karena kita Dan kalau menurutku wajar Gen Z itu seringkali cemas gitu karena Gen Z itu dapat asupan informasinya jauh lebih banyak dibandingkan generasi-generasi sebelumnya. Kalian sekarang tahu apa yang terjadi di belahan dunia mana, segala berita buruk kalian tahu dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Terpapar informasi yang begitu dahsyat begitu ya, tsunami informasi. Jadi wajar ada kecemasan. Itu juga yang Umay rasakan? Iya sih, sebenarnya yang menurut aku jadi ironi adalah Gen Z ini kan mengkonsumsi semua inovasi yang diberikan sama Gen X dan Gen Y. Tapi ketika kita sudah mengkonsumsi semuanya, kita jadi information overload, kita juga yang disalah-salahin jadi generasi yang mageran, yang gak mau gerak, yang insecure terus. Itu ironinya sih menurut aku. Kayak gitu. Kan isu mental health, saya tahu itu juga isu yang kerap kali penting dibahas. Dan bahkan Umay mengangkat isu itu dalam film Umay. Sebelum kita masuk filmnya, tapi kenapa isu mental health itu sesuatu yang memang penting untuk terus dibicarakan menurut Umay? Sebenarnya diawali oleh keresahan aku ngelihat banyak teman-teman aku yang mengalami mental illness atau gangguan kejiwaan. Terus sama orang tuanya tuh nggak dicari jalan tengahnya, langsung disuruh ibadah atau langsung misalkan dilakukan ritual sesuatu gitu kan. Padahal mungkin yang dibutuhin itu kasih sayang dari bapak atau kasih sayang dari ibu, ditanya apa kabar, dicek sebelum tidur, mungkin hal-hal sesimpel itu tapi tidak didapatkan gitu. Jadi mungkin berawal soal mental illness itu dari keresahan itu dan akhirnya aku juga ngelihat surveinya pas pandemi itu makin meningkat banget tingkat gangguan kejiwaan di Indonesia sendiri. Akhirnya itu yang melandasi aku kenapa aku buat film Kukira Kau Rumah. Oke. Isu mental health itu salah satu isu yang dirasa penting dan memang penting untuk diketahui anak muda. Saya mau nunjukin video ini, data-data yang nunjukin seberapa krusial sesungguhnya isu mental health. Kita lihat. Kamu mungkin pernah lihat konten semacam ini berkeliaran di timeline kamu. Atau ini. Aku lagi stres. Tidak aku mau cerita. Karena aku masih gemeteran banget. Atau yang ini. Bener-bener overtime banget, kagak ada waktu istirahat. Gue gak bisa me time, gak bisa staycation sama temen-temen gue. Inti kontennya sih mau ngegambarin kalau Gen Z rapuh, gak kuat tekanan. Tapi gimana nih menurut data? Survei Kesehatan Mental Remaja Nasional Indonesia tahun 2022 bisa jadi acuan nih, karena Gen Z kan memang sekarang ada di usia remaja. Hasil survei itu bilang 5,5% remaja didiagnosis ODGJ. Sementara itu, sekitar 1 dari 3 remaja alami masalah kesehatan mental. Paling banyak mengalami gangguan cemas, angkanya mencapai 26,7%. Sayangnya, cuma 2,6% remaja dengan masalah kesehatan mental itu yang mengakses layanan bantuan. Dan cuma 4,3% orang tua atau pengasuh yang bilang bahwa anaknya butuh bantuan kesehatan mental. Ya, jadi memang itu problem nyata, tapi terkadang orang tidak paham bahwa itu sesuatu yang real dialami oleh remaja, terutama Gen Z. Itu isu yang penting juga untuk diangkat menurut Rian? Penting banget, Mbak Nana. Karena kadang mungkin beberapa tahun belakang kita nggak tahu bahwa kita sedang mengalami gangguan kecemasan atau apa, nggak teridentifikasi lah. Sekarang karena semua orang banyak membahas itu, semuanya jadi bahan omongan. Jadi apa keresahan saya di sini? Kadang tuh kita sendiri, Mbak Nana, yang memvalidasi bahwa kita cemas, padahal kita bisa melawan itu kok. Artinya kita sebenarnya bisa melawan gangguan kecemasan atau mental itu dengan cara kita nggak memvalidasi itu. Memang itu penting, tapi nggak semerta-merta itu bisa ngalahin kita, nggak semerta-merta itu bisa jadi titik terendah kita. Tapi justru coba ubah gangguan kecemasan itu atau kecemasan, keresahan dari dalam diri kita itu bisa jadi sebuah kekuatan atau malah jadi jalan-jalan lain malah. Jadi saya ingin bilang isu ini penting, tapi bagi saya sendiri selama kita nggak memvalidasi itu dan selalu yakin dengan diri kita bisa melawan itu. Ya, yang jelas lagu-lagu JKT48 itu juga lagu-lagu yang kerap kali menyuntikkan semangat ya sih. betul. Itu
juga dinilai penting. Zi dan teman-teman JKT melihat isu ini, mikirin nggak sih isu ini? Mikirin sih Kak. Apalagi aku merasa sebenarnya ya, mungkin karena kita lebih fokus ke hal-hal dengan kerja-kerja gitu lah ya. Jadi kita tuh nggak mikirin ini tuh penting, lebih ke kita jadi suka ngediagnosa sendiri kalau kita ini itu tuh malah bikin kita sakit sendiri gitu. Padahal mungkin lebih baik kali ya kita dikasih layanan yang semua orang di sini dikasih kesempatan buat menceritakan apa yang merasa bebannya segala macam supaya nggak self diagnose gitu sih. Ya, karena self diagnose juga itu sesuatu yang akan bisa malah justru tadinya kita mau menolong malah akhirnya kita justru menemukan masalah baru. Saya mau nunjukin cuplikan film Umay. Ya. Ini boleh cerita sedikit nggak soal film ini sebelum aku nunjukin cuplikannya? Film Kukira Kau Rumah ini adalah cerita tentang seorang perempuan yang ingin melihat dunia lebih jauh, ingin melihat dunia yang lebih luas, tapi nggak bisa karena orang tua yang terlalu strict, yang terlalu dan selalu melarang anaknya untuk di rumah aja karena anaknya punya gangguan kejiwaan. Oke, kita lihat cuplikan film yang dibuat oleh Umay, Kukira Kau Rumah. Namanya Niskala. Seperti magnet pada umumnya, Kala hanya bisa menarik. Dan aku tak kuasa untuk tidak tertarik. Soft banget sih. Gak ada yang minta pendapat lu sih, Son. Tanpa lu minta, gue boleh dong pendapat. Kecuali lo orba. Dari dulu sampai sekarang saya belum pernah lihat di mana orang tuanya berada. Kalah. Kau datang terkala sinar senjaku telah redup. Everything is gonna be fine. Kukira Kau Rumah. Yang nonton jutaan ya, Mai? Alhamdulillah. Yang nonton jutaan loh, hebat. Berapa persisnya, Mai, yang nonton? 2.200.000. 2.200.000, luar biasa. Luar biasa. Dan banyak, semoga pesannya juga akhirnya semakin tersampaikan. Amin. Dan pesan utama, Umay kalau orang nonton ini pesan utama yang Umay mau sampaikan kaitannya dengan remaja, Gen Z dan pentingnya untuk menjaga kesehatan mental apa, Mai? Sebenarnya film Kukira Kau Rumah tuh jadi kayak surat kecil aku untuk semua orang tua dimanapun gitu. Kadang yang tadi aku bilang gitu, banyak orang tua yang cuma bisa nuntut tapi nggak memberikan kasih sayang yang mungkin dibutuhkan sama anaknya gitu. Dan aku juga pengen, salah satu message utama di film ini juga aku pengen ngasih tahu sama orang jangan self diagnose, seek for help, gak usah malu untuk datang ke psikolog atau ke psikiater gitu. Tapi juga jangan diromantisasi karena tidak ada yang keren atau buruk mengidap gangguan kejiwaan. Ketika kita punya masalah ya kita harus berusaha cari solusinya tanpa harus merasa menjadi keren atau menjadi jelek di mata masyarakat kayak gitu sih. Oke, dan Mata Najwa, adik-adik udah nyiapin nih ada list tempat teman yang bisa kalian datangi kalau kalian memang merasa ingin curhat, ingin ngobrol. Ini support group mental health, ada Grief Talk, Social Connect, I Am Okay, ada Ruang Jiwa, ada Bipolar Care Indonesia. Ini juga saya yakin Umay waktu itu juga sempat ngobrol-ngobrol dengan beragam teman-teman ini ya. Iya. Kita lakuin riset sama tim Bipolar Care untuk film Kukira Kau Rumah hampir 1,5 tahun. Lalu untuk film kedua aku ketika berhenti di sini kita ngobrol beberapa kali sama tim Grief Talk karena film kedua aku kan bahas soal kehilangan dan bagaimana kita menghadapinya gitu. Jadi aku melakukan riset yang cukup dalam juga sama teman-teman support group ini. Ya, isu penting, tapi tadi pesan Umay, jangan self-diagnose seperti tadi kata Z, dan juga jangan terlalu meromantisasi. Yang penting mencari balance itu. Yes. Yang penting mencari balance itu. Oke, itu kita ngomongin tantangan, itu kita ngomongin apa yang selama ini rasanya dihadapi oleh Gen Z. Apa saja kita lihat videonya yang ini. Generasi